Teman-teman, kemarin kita ada baca berita ya mengenai Pak Prabowo. Jadi akan gua share aja beritanya buat teman-teman karena ini gimana ya, gue melihat Pak Prabowo ini harus cukup hati-hati dalam berbicara karena sudah banyak blundernya nih. Pak Prabowo-nya banyak blunder, sedangkan menteri-menterinya lebih parah lagi banyak blundernya ya. Karena ini gue rasa ini gayanya harus dimulai dari presiden. Oke, mari gue tampilkan supaya teman-teman tahu ya maksud gue. Jadi kita hormat ya dengan Pak Prabowo, dengan segala hormat ya kita sebagai warga negara ingin memberikan masukan, ingin memberikan saran supaya lu nggak blunder ya Pak Prabowo supaya Pak Prabowo dan menteri-menteri tidak blunder. Oke, ini berita dari jpnn.com ya. Prabowo, saya beri wewenang copot segera, suruh tinggal di rumah saja. Ini adalah untuk pejabat-pejabat yang mungkin menurut dia salah ya. Jadi menurut gua mohon izin nih Pak Prabowo, mohon maaf, tidak boleh sewenang-wenang Pak ya. Punya kewenangan bukan berarti boleh sewenang-wenang. Bapak tidak bisa mengatakan gua presiden kasih wewenang kepada si A untuk melakukan B. Tidak bisa begitu Pak. Kita harus baca undang-undang Pak. Ini negara hukum, bukan negara Pak Prabowo. Ya mohon maaf nih Pak Prabowo. Ini negara hukum, Pak. Bukan negara Anda, ya. Jangan lu berpikir ini negara punya lu. Mohon maaf nih Pak Prabowo, mohon maaf, maaf banget Pak Prabowo ya, mohon maaf banget ya. Nggak begitu cara kerja negara hukum. Ya, negara hukum itu harus patuh pada hukum, bukan patuh kepada salah satu presiden yang melanggar hukum. Nggak bisa gitu ya. Nah, tapi mari kita baca apa detailnya. Presiden Pak Prabowo bersikap tegas demi mempercepat kinerja kabinet yang ada. Nah, ini salah teman-teman ya. Mohon maaf nih Pak Prabowo, tidak bisa lu punya visi kemudian hukum diterabas, hukum dilanggar hanya untuk mencapai visi lu. Tidak bisa begitu. Ini negara hukum, bukan negara otoriter. Pak Prabowo, mohon maaf ya, nggak boleh begitu. Visi lu bagus, oke, it's very good, kita mendukung. Tetapi bukan berarti dengan mempercepat kinerja kabinet dengan mencapai visi lu, hukum boleh dilanggar. Nggak begitu, Pak, cara pikirnya ya. Mohon maaf nih Pak Prabowo. Dia bahkan memberikan kewenangan bagi menteri untuk mencopot pejabat yang dinilai tidak bekerja keras. Oke. Kewenangan tersebut bahkan diberikan kepada seluruh menteri maupun kepala badan. Ini cilaka, teman-teman cilaka ya. Ini akan membuat si menteri maupun kepala badan menjadi abuse of power, menjadi punya kekuasaan yang berlebihan, menjadi punya kekuasaan untuk melanggar hukum. Berbahaya Pak Prabowo ya, mohon maaf sekali gue izin Pak Prabowo ya. Mohon Pak, jangan Pak, jangan berikan kewenangan seperti ini. Suruh dia baca undang-undang. Ya, suruh si menteri baca undang-undang. Kalau undang-undangnya salah, mohon maaf, tolong undang-undang diperbaiki dahulu, baru boleh dia punya kewenangan. Ya, jangan diberikan kewenangan secara lisan, kemudian dia tabrak itu undang-undang, kemudian dia digugat ke pengadilan, cilaka si menterinya. Ya, hati-hati Pak Prabowo, mohon maaf ya. Bahaya. Ini berpotensi untuk abuse of power, berpotensi untuk menggunakan kekuasaan dengan cara yang salah, Pak Prabowo. Mohon maaf Pak Prabowo ya. Prabowo menyatakan hal tersebut pada sidang Kabinet Paripurna ya, Perdana Kabinet Merah Putih ya. Jadi baru sidang pertama dia sudah mengatakan, lu gua kasih kewenangan untuk bla bla bla. Dia tidak mengatakan hukum bagaimana. Salah Pak Prabowo, mohon maaf ya. Hukum harus tegakkan. Pak Prabowo, mohon maaf. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri kewenang untuk copot segera. Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah. Nah, mohon maaf Pak Prabowo. Pertanyaan gua, apa definisi tidak patuh? Definisinya apa? Harus jelas. Apa definisi tidak bekerja keras? Apa definisinya? Harus jelas, Pak. Apa definisinya? Kemudian bikin susah. Apa definisinya, Pak? Apa definisinya? Ini harus jelas. Kalau ini tidak jelas, maka si menteri akan punya overpower, akan punya power yang berlebihan, akan bisa melakukan abuse of power, akan bisa melakukan pelanggaran hukum dengan alasan untuk bangsa dan negara, dengan alasan gue punya wewenang dari Pak Presiden. Bahaya, Pak. Kalau menteri punya kewenangan seperti itu, Pak, bahaya. Aduh, Pak Prabowo, mohon maaf ya. Dia menekankan bukan ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian. Ya boleh aja lu mencampuri, silahkan ya. Tetapi sebagai kepala pemerintahan ingin membantu segala sumbatan dan kesulitan pemerintahan. Nah, mohon maaf Pak Prabowo ya. Kalau sumbatan itu ada dan mau dibenerin, benerinlah undang-undangnya. Benerinlah hukumnya. Jangan kekuasaan dipakai untuk melakukan kesenang-wenangan ya.
Mohon maaf nih Pak Prabowo, ini negara hukum Indonesia. Kalau hukumnya memiliki sumbatan, kalau hukumnya memiliki kesulitan, mohon hukumnya diperbaiki dahulu, kemudian hukum yang baru ini dipraktekkan. Bukan dengan cara lu terobos hukumnya, kemudian lu punya kewenangan untuk melakukan A, melakukan B, dengan cara kekuasaan. Enggak, jangan Pak, jangan. Mohon maaf ya Pak, jangan ya. Dia mengatakan, di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera diatasi. Mari jujur mengakui bahwa birokrasi sangat terkenal ribetnya. Ini betul. Ya Pak Prabowo, gue sepakat, gue setuju dengan Pak Prabowo ya. Sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat, birokrasi sering mempersulit. Betul Pak ya, setuju gue dengan Pak Prabowo ya, setuju 1000%. Birokrasi itu mempersulit, ya ribet, bukan mempermudah keperluan rakyat. Ini betul. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Betul, Pak ya. Buktinya apa? Buktinya PPh final UMKM 0,5% dihilangkan oleh oknum menteri bernama Sri Mulyani. Kenapa dihilangkan, Pak? Kenapa mesti dihilangkan? Gue sudah bikin petisi, Pak. Tolong dong diperpanjang aja, Pak. Bahkan dipermanenkan aja deh. PPh final yang sudah mudah, yang sudah gampang, sudah simple, jangan dipersulit, jangan dibikin sulit. Pak Prabowo, tolong dong diperpanjang aja atau dipermanenkan tuh PPh final. Yang ngomong tuh ke Sri Mulyani. Dia pun meminta para pejabat menteri Kabinet Merah Putih untuk lebih berani, tidak ragu-ragu memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Gue setuju ya, gue sependapat ya. Tapi berani bukan berarti boleh melawan hukum. Ya Pak Prabowo ya, mohon izin Pak Prabowo ya. Berani bukan berarti boleh melawan hukum. Ya, jangan ragu-ragu. Kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan. Betul, setuju laporkannya. Segera diganti. Jangan dulu, tunggu dulu ya. Laporkan betul, tetapi segera diganti. Tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana hukumnya, bagaimana undang-undang ASN mengatur mengenai pergantian jabatan ya. Jangan sembarangan dipecat ya. Mohon izin nih Pak Prabowo. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, betul. Tidak ada orang di sini yang kebal. Banyak orang mengabdi, lu pilih lagi Sri Mulyani begitu. Nggak adakah orang lebih baik dari Sri Mulyani di negara ini? Aduh, Pak Prabowo, lu aja udah begitu dari awal. Pada kesempatan itu, Prabowo juga mempersilahkan kabinet segera menyiapkan program kerja masing-masing. Oke. Prabowo menyatakan sewaktu-waktu akan terus memanggil para menteri untuk berkoordinasi. Bagus ya, Pak Prabowo yang kita dukung banget ya. Menteri-menteri yang nggak beres, nah lu pecat deh, boleh dah. Karena memecat menteri adalah hak prerogatif presiden ya. Itu tidak perlu diatur yang lain di undang-undang. Tetapi pejabat di bawah menteri nggak boleh sembarangan dipecat, Pak. Nggak boleh sembarangan disuruh tinggal di rumah ya. Nggak boleh sembarangan. Harus ikuti hukum. Harus ada mahkamahnya, harus ada persidangannya, harus ada pembuktiannya, dan terbukti bersalah barulah boleh dipecat ya. Jangan sewenang-wenang dengan eh, subjektifnya si menteri kemudian pecat orang, nggak bisa Pak, jangan begitu. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya koordinasi dengan menteri dan Jaksa Agung dengan BPKP dan besok pun akan dilanjutkan. Oke, oke ya, foto resmi Kabinet Merah Putih ya. Kita terus terang gua termasuk orang yang pesimis banget ya dengan menteri-menteri ini ya. Kita berharap ya, kita masih punya harapan ya. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Tetapi poin dari video ini adalah gua mohon deh ke Pak Prabowo ya, gua mohon banget Pak Prabowo ya. Yang pertama Pak, kalau pidato ya Pak ya, kalau pidato seperti ini eh, ada dua efek negatif Pak. Ada dua efek negatif. Yang pertama adalah pidato seperti ini akan memunculkan ketakutan. Ketakutan dari semua jajaran struktur ASN di bawah menteri. Yang orang-orang di bawah menteri akan ketakutan. Kalau mereka takut, maka akan muncul budaya, yes sir, yes Pak, siap Pak, lakukan Pak. Budaya seperti ini buruk sekali ya, yang seperti di era Jokowi ya. Bisa terulang kembali, Pak. Budaya yes, sir. Nggak peduli benar, nggak peduli salah, pokoknya yes, sir. Karena kalau gue tidak yes, maka gue dipecat oleh si menteri, oleh si kepala badan. Cilaka, Pak, negara ini kalau cara begitu, Pak. Ya, seperti di kantor pajak. Kantor pajak itu sangat-sangat menggunakan budaya yes, sir. Ya, yes, sir. Pokoknya perintah dari kepala kantor harus dilaksanakan. Perintah dari kantor pusat harus dilaksanakan. Nggak peduli dia undang-undang. Nggak peduli undang-undang mau ngomong apa. Pokoknya perintah kepala kantor gue harus laksanakan. Kenapa? Kalau gue tidak laksanakan, gue dipecat. Matilah dia ya. Budaya Sri Mulyani, budaya Jokowi seperti itu Pak. Tolong Pak, jangan dipraktekkan lagi Pak. Aduh Pak Prabowo ya. Nanti nih Pak, yang sudah salah itu nggak berani dibenerin oleh anak buahnya. Jadi praktek yang sudah salah nggak berani dibenarkan oleh anak buahnya. Kenapa? Kalau dia berusaha melawan, dia dipecat.
Dia dibilang tidak puas, dia dibilang tidak benar kerjanya oleh si menteri. Celaka, Bos, ya. Kemudian yang sudah benar bisa jadi salah. Kenapa? Karena menteri punya kewenangan, menteri punya keinginan, gue maunya begini, maunya begitu. Kalau lu nggak laksanakan, gue punya kewenangan dari Prabowo untuk pecat lu. Mati Pak, bahaya Pak, ya bahaya, ya. Jadi seharusnya yang menjadi tuhannya dari si ASN adalah undang-undang peraturan hukum di Indonesia, bukan perintah atasan, ya. Yang harus dipatuhi oleh seorang ASN, pejabat negara, adalah undang-undang yang sudah kita sepakati bersama, bukan perintah atasan, bukan perintah menteri. Ya, Pak Prabowo, mohon maaf, aduh Pak Prabowo ya. Nah, efek negatif yang kedua adalah Pak, mohon maaf nih, kalau ini benar-benar dilaksanakan akan ada upaya hukum. Oke, nggak orang kan tidak bodoh. Enak aja lu pecat gua sudah merintis ASN dari umur gua lulus kuliah, gua rintis menjadi pejabat eselon 3, eselon 4, eselon 2, eselon 1. Tiba-tiba lu pecat. Nggak boleh begitu, Pak. Ya, ujung-ujungnya akan ada upaya hukum masuk ke pengadilan, terjadi lagi upaya suap menyuap kepada hakim, terjadi lagi upaya pelanggaran hukum di dalam pengadilan, negara rusak, Pak. Jadi negara yang sudah rusak tidak akan bisa diperbaiki dengan cara melanggar hukum. Ya, negara yang sudah rusak hanya bisa diperbaiki kalau hukumnya diperbaiki dahulu. Oke, ngomong tuh ke Pak Yusril tuh, perbaiki hukumnya tuh Pak Yusril. Hukum dulu Pak diperbaiki, undang-undang diperbaiki, barulah hukum yang baru ini yang sudah benar diterapkan. Gitu Pak. Jangan langsung diterobos hukumnya ya Pak Prabowo, mohon maaf nih ya. Jadi melalui video ini gue mohon kepada Pak Prabowo ya, gue mohon Pak Prabowo ya, kalau mau pidato ya, tolong Pak berkonsultasi dulu dengan ahlinya, dengan orang yang pinter, dengan penasehat. Kan Bapak punya banyak banyak penasehat tuh, jangan Raffi Ahmad ya penasehatnya. Tolong minta ahli-ahli dulu berkonsultasi dahulu, bagaimana aspek hukumnya, bagaimana aspek ekonominya, bagaimana aspek politiknya, barulah Anda buat pernyataan umum di publik gitu loh Pak. Karena bahaya Pak. Kalau Anda bikin pernyataan yang menimbulkan ketakutan kepada orang-orang di bawah Anda, akhirnya akan ada budaya yes sir, budaya yes Pak. Gak akan ada budaya yang benar sesuai hukum. Gitu Pak ya. Yang kedua, gue minta Pak Prabowo ya, pakai skrip aja Pak ya, kalau kalau mau pidato, mau ngomong untuk publik, pakai skrip aja Pak. Gue tahu Bapak orang pinter ya, gue tahu Bapak orang akademis, gue tahu Bapak orang yang berani ngomong, tetapi Pak, keberanian Bapak itu bisa melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, orang-orang di bawah Bapak akan ikut ya, orang-orang di bawah akan ikut dong. Presiden gue aja berani melanggar hukum, masa gue nggak berani? Gitu Pak yang terjadi Pak nanti pada menteri-menteri Pak ya. Jangan ceplos-ceplos Pak ya. Presiden di Amerika aja berani kok pakai pidato, nggak masalah Pak, nggak masalah. Namanya presiden pakai pidato tuh nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Supaya apa? Supaya nggak blunder, supaya nggak ngomong tuh sembarangan, supaya nggak ngomong yang melanggar hukum, Pak ya. Kalau ngomong begini nanti anak buah Anda akan melanggar hukum juga. Bos gua aja berani menerobos hukum gitu, apalagi gua kan gitu Pak ya. Jadi mohon maaf Pak ya. Yang terakhir Pak Prabowo, gue izin Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo ya, perpanjanglah PPh final UMKM, perpanjang Pak PPh final UMKM. Kita sudah ngop-ngoptan nih orang-orang UMKM pada bingung gimana tahun depan ya. Sri Mulyani nggak bisa diharapin Pak. Tolong Pak Presiden, tolong Pak perpanjang PPh final UMKM. Kalau perlu dipermanenkan ya. Bapak tinggal atur tarifnya aja Pak. Tarif diatur di lebih tinggi nggak apa-apa Pak. Yang penting prinsip yang sudah simple, jangan dibikin rumit. Gitu loh Pak. Ngomong tuh Mas Sri Mulyani Pak, sudah perbaiki Pak. Oke? Semoga terbantu Pak Prabowo. Terima kasih.